Baik, perkenalkan, nama saya Ardi Putra Joshua Tule, NIM 22120075. Saya dari kelas D, mahasiswa Stikom UIN Indo Kupang. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang tutorial penggunaan Wireshark dan MaxMind dalam keamanan data serta informasi. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu aplikasi Wireshark dan aplikasi MaxMind. Nah, yang pertama aplikasi Wireshark. Wireshark ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melihat dan menganalisis data yang dikirim melalui jaringan, seperti jaringan internet atau jaringan WiFi. Nah, dengan Wireshark kita bisa melihat apa yang terjadi di balik layar ketika perangkat kita terhubung ke internet. Seperti siapa yang sedang berkomunikasi atau data apa yang dikirim, atau apakah ada masalah atau ancaman dengan keamanan di jaringan. Nah, sedangkan aplikasi atau website MaxMind ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan untuk melacak lokasi pengguna berdasarkan alamat IP. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari Wireshark dan MaxMind. Nah, selanjutnya kita akan lanjut. Di sini kita akan melihat username dan password dari website yang aman dan tidak aman menggunakan aplikasi Wireshark. Jadi yang teman-teman yang belum sempat atau belum ada aplikasi Wireshark-nya bisa di-download di Chrome atau mesin pencarian yang lainnya. Nah, jadi kita lanjut saja masuk pada aplikasinya. Nah, kita tekan yes. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang situs website yang tidak aman atau situs website HTTP dan situs website yang aman atau situs website HTTPS. Nah, jadi di sini perbedaan mendasar dari HTTP dan HTTPS adalah yang pertama, HTTP ini data yang dikirim tidak terenkripsi, jadi siapapun yang mencegat paket di jaringan bisa membaca isi data secara langsung. Sedangkan HTTPS ini data yang dikirim dengan inskripsi melalui SSL atau TLS, jadi walaupun data dicegat, isinya sulit dibaca karena telah dienkripsi. Nah, yang berikut perbedaan dari data yang dapat dilihat di hasil capture. Yang pertama, HTTP ini semua data termasuk login, pesan teks atau konten situs bisa dilihat di aplikasi Wireshark ini. Sedangkan HTTPS hanya metadata seperti alamat IP dan informasi sesi yang terlihat, sedangkan konten pesan terenkripsi. Jadi mau dibilang situs HTTPS ini lebih aman dari situs HTTP. Nah, kita lanjut untuk melihat username dan password dari situs HTTP. Nah, karena sini saya menggunakan WiFi, maka kita tekan yang WiFi. Selanjutnya, jika kita sudah menekannya, maka akan langsung terlihat capturing aktivitas jaringan yang sedang berjalan. Nah, ini capturingnya adalah aktivitas data yang jika kita tersambung pasti dia akan terlihat dengan jaring, maka dia akan terlihat. Nah, jadi sini kita langsung saja pada tutorialnya.
kita masuk pada satu website yang tidak aman. Di sini saya menggunakan website saya sendiri, website HTTP. Jadi di sini kita sebenarnya saya sudah login terlebih dahulu. Saya sudah daftar registrasi, jadi kita bisa login untuk kita bisa melihat username dan atau email dan passwordnya di Wireshark. Login terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil masuk. Nah, di sini jika kita bisa melihat, kita matikan dulu kotak merah yang ini. Kita matikan dulu capturing aktivitas jaringan yang sedang berjalannya dengan cara menekan tombol kotak yang merah ini untuk memberhentikan capturing datanya. Nah, selanjutnya kita pada menu pencarian ini atau yang apply filter display filter ini kita ketik HTTP. Enter. Nah, di sini sudah muncul aktivitas dari data yang baru saja saya login, website yang baru saja saya login, yaitu website HTTP. Jadi sini kita lihat pada post. Nah, post ini adalah berarti mengirimkan data ke server. Jadi data yang kita login tadi ini dikirim ke server. Jadi kalau website HTTP, maka kita bisa melihatnya di aplikasi Wireshark. Kita klik 2 kali pada post. Nah, selanjutnya jika kita bisa akan mau melihat username atau email dan passwordnya, kita klik yang HTML from URL and connect di bawah ini, yang ini. Nah, kita klik. Nah, jadi di sini kita bisa melihat email maupun password yang baru saja kita login. Nah, ini bisa berbahaya, teman-teman. Oke, baik, kita akan lanjut pada aplikasi yang tidak berbahaya atau aplikasi aman atau website aman. Nah, di sini kita login dulu pakai email. Kita buka dulu data capturing datanya. Nah, sini jika sudah berhasil login, kita berhentikan lagi dan kita cari HTTP atau HTTPS lagi. Nah, di sini otomatis tidak ada, teman-teman, karena website HTTPS tidak mudah untuk kita bisa melihat data-datanya, kecuali yang tadi saya bilang kita yang bisa melihat IP, alamat, dan informasi sesi yang terlihat, sedangkan semua konten yang di dalamnya tidak bisa kita lihat. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang Wireshark, dan kita akan lanjut ke penggunaan MaxMind untuk melihat IP. Lanjut,
saya akan menjelaskan penggunaan MaxMind pada dalam keamanan data serta informasi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana bagaimana pengguna dapat mencari informasi lokasi geografis dari alamat IP, serta apa saja informasi yang bisa didapatkan dari MaxMind selain lokasi. Nah, jadi di sini dengan MaxMind, pengguna bisa mencari informasi lokasi geografis dari alamat IP dengan memasukkan IP tersebut ke layanan mereka seperti GeoIP. MaxMind akan mengembalikan data lokasi termasuk negara, kota, kode pos, dan bahkan ISP atau penyedia layanan internet. Selain lokasi, MaxMind juga memberikan informasi tambahan seperti jenis koneksi, bahaya atau ancaman IP, Nah, informasi ini membantu dalam analisis keamanan jaringan dengan mengidentifikasi potensi ancaman, lokasi aktivitas mencurigakan, dan memverifikasi apakah pengguna berasal dari lokasi yang sesuai dengan klaim mereka. Ini untuk mencegah penipuan begitu. Nah, kita langsung masuk saja untuk bagaimana kita akan melacak lokasi menggunakan IP, menggunakan aplikasi Wireshark dan web MaxMind ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama yang harus kita lakukan, kita lalu kita ulang, kita continue, tidak save. Capturing datanya sudah muncul lagi. Nah, selanjutnya kita buka satu website perusahaan. Contohnya di sini saya mengambil contoh Amazon. Nah, setelah kita buka websitenya, lanjut kita pergi pada aplikasi Wireshark, lalu kita klik pada statistik. Nah, lanjut kita cari yang namanya endpoint. Nah, setelah itu kita klik pada IPv4 ini. Nah, di sini ada 30 data. Nah, kita akan copy alamat IP address untuk kita melacak pada website MaxMind. Nah, caranya kita klik kanan, lalu kita klik pada apply as filter, lalu kita klik select. Nah, terus kita masuk pada halaman utama dari Wireshark. Lanjut kita copy yang bagian IP ini. Nah, setelah kita copy, kita pastikan pada MaxMind. Nah, di sini MaxMind kita pilih produk, lalu kita pilih yang IP geolocation dan intelligence. Nah, lanjut kita pilih yang ini, GeoIP web service. Lanjut kita klik
Visitor demo. Nah, selanjutnya kita masukkan, kita Ctrl V alamat IP yang tadi kita copy. Lanjut kita klik view result. Nah, di sini langsung ada semua data-data dari perusahaan tersebut, seperti IP address dan lokasinya, jaringan, dan ini adalah lokasi. Nah, di sini akurat 1000 kilo. Di sini perusahaannya, di sini domain, dan di sini lanjut kita copy kode yang ini untuk kita pastikan pada Google Maps. Nah, kita masuk pada Google Maps, lalu kita paste di ini. Oke, kita cari. Nah, di sini akan muncul, namun di sini jaraknya akurat 1000 kilo, teman-teman. Mungkin itu adalah video tutorial para pengguna MaxMind dalam keamanan data serta informasi. Baik, mungkin ini video dari saya. Terima kasih.